pro dan kontra lah, katanya saya mengemis karena membohongi gini ya. Alhamdulillah terus ketemu relawan dari Blitar tadi, percaya sama saya, dibuktikan, datang ke sini, disurvei. Terus saya juga memerlukan pampers, itu juga dibantu pampers. Yang kedua dibantu ambulan dari sini ke Malangnya atau dari Malang ke sini. Nggih. Kok tampi nggih, Mas. Iku sanes dedek kula namung nyampe ning mawon nggih. Nggih. Matur nuwun nggih, pun ditingali nggih wonten iki kondisine. Iki kalih Pak Toha nggih, suamine ingkang Ibu S mone Vivi. Ini kan sakit kanker. Saderenge kula mireng teng Surabaya niku dereng sakit. Dereng. Tasik bekerja di sana. Masih. Bapaknya bekerja sebagai kuli ingkang buke. Kalau maune apa? Warung ngoten Mas, bekerja bantu warung. Warungnya tiang. Nggih. Oh, sanes warungnya sendiri. Nggih. Terus riyen ngertos kanker pripun ceritane? Bulan 1 saya itu 2023. Nggih, bulan 1 2023 keluar darah yang saya kira itu cuma menstruasi biasa. Nggih. Terus ternyata setelah 1 minggu nggak berhenti, 2 minggu nggak berhenti, sampai bulan ketiga masih belum berhenti. Bulan ketiga. Bulan 3. Berarti itu 3 bulan. 3 bulan seperti mens. Nggih, seperti mens keluar setiap hari, berdarah terus. Bulan 3 akhirnya saya coba periksakan, katanya diindikasi masih ditebak mungkin kanker. Saya lakukan pemeriksaan pap smear dulu. Setelah di pap smear ternyata hasilnya negatif, nggak ada kankernya. Terus dikasih obat. Setelah dikasih obat untuk meredakan berhentinya pendarahan itu, ternyata tetap tidak berhenti. Setelah itu berselang sampai hari raya bulan 5. Setelah hari raya bulan 4, bulan 5 saya coba periksakan lagi ke spesialis kandungan. Dari situ saya dirujuk ke rumah sakit daerah, dilakukan operasi biopsi, ternyata sudah stadium 3B. Berarti posisi periksa sakit itu posisi masih di Surabaya? Sudah pulang ke sini. Waktu itu bulan 1 itu saya pas pulang ada acara keluarga, terus saya belum kembali ke Surabaya. Ternyata saya kok nggak berhenti. Maksudnya saya belum kembali itu sekeluarga belem kembali atau? Enggak, saya saja. Saya saja masih di sini. Bapaknya sudah kembali ke Surabaya untuk bekerja di proyek tadi. Iya, saya kan waktu itu berhenti. Waktu pas ada acara keluarga itu, saya berhenti dulu. Nanti kalau ini saya mau kembali ke Surabaya. Ternyata setelah acara keluarga kok saya keluar darah itu. Saya kira cuma menstruasi biasa. Kalau selain keluar darah mungkin tubuh lemas, pusing atau tidak bisa beraktivitas atau bagaimana? Tadinya itu kan keluar darah saja, saya biarkan kan sampai 3 bulan berlalu. Terus yang bulan 3 itu perut kiri bawah itu nyeri sampai saya pingsan. Pernah pingsan? Ya pernah itu baru saya agak khawatir, akhirnya saya lakukan pemeriksaan. Itu yang gejala awalnya yang saya rasa begitu. Kalau dulu waktu anak pertama itu sudah sempat divonis kista, cuma anak pertama ini yang besar itu usia 2 tahun tuh saya juga mengalami nyeri perut kiri bawah, tapi tidak pendarahan. Cuma nyeri perut aja. Saya periksakan ke spesialis dalam, cuma ini katanya kista, tapi tidak ganas, jinak. Akhirnya diberi resep itu, setiap saya minum hilang nyerinya, hilang. Setiap saya minum hilang, setiap
sakit saya minum lagi lah sampai anak saya ini 10 tahun baru saya punya lagi ini gitu. Saya pikir kistanya sudah hilang, terus saya mau punya anak lagi. Ternyata kistanya masih ada, cuma tetap tidak membesar. Tetap waktu anak kedua ini kistanya tetap. Waktu lahiran juga keluar gumpalan sebesar bayi juga, itu gumpalan darah. Kalau bidan bilang itu kistanya Bu udah keluar. Ya, saya alhamdulillah setelah anak saya lahir yang kedua, saya enggak KB memang. Saya sama suami saya tuh apa ya, maksudnya bisa lah sendiri gitu Mas, menjaga sendiri, enggak KB. Sampai saya tersakit sakit ini enggak pernah KB. Sampai anak saya 2 tahun setengah ini baru saya mengalami pendarahan itu. Kalau penyebabnya sih kata dokter bisa dari faktor makanan, minuman bersoda, itu kemungkinan besar. Kalau dulu selain kista punya sakit sing nemen ate pernah? Enggak Pernah. Cuma kista sama yang sering tuh saya tipes. Tipes itu yang itu juga sudah mereda, dikasih obat, sudah nemu obatnya gitu. Jadi setiap kambuh tipesnya dikasih obat juga sudah mereda, nggak sampai ngamar. Nah ini pun berobat teng pundi mawon. Teng niki wau kan kula mireng teng Malang. Nah, sebelumnya Sebelumnya cuma di wilayah Nganjuk saja. RSUD Bayangkara. Betul, tenggene pertama tenggene spesialis kandungan. Pak dokter Jaka sanes. Nggih, dokter Jaka, terus sama dokter Jaka kasih obat enggak sembuh, tetap sampai 1 bulan itu obatnya enggak sembuh. Sama dokter Jaka dirujuk ke rumah sakit daerah Nganjuk, RSUD. Terus dari RSUD kembali dilakukan pemeriksaan awal lagi di lab apa gitu sampai akhirnya dibiopsi. Setelah dibiopsi hasilnya keluar, Nganjuk langsung merujuk ke Malang. Iya, ke Malang. Suruh milih sih antara Surabaya atau Malang, saya milih ke Malang. Mulai bulan 6 itu langsung ke Malang. Saya sudah setiap kali perjalanan kemo sini Malang kan kesini nggak bisa sama sekali. Terus selama proses berobat niku ada kendala napa mon? Seperti tadi kan contohnya kendaraan. Ya, Nah, terus kendaraan, terus kendala apa saja yang pernah dialami, terus grup napa mawon sing pernah membantu kayak niki wau contoh salah satunya ngoten. bulan 6 itu saya kan udah nggak ada biaya karena biayanya kan udah buat di sini ya lahir. Terus yang pertama itu berobat ke Malang masih dapat bantuan dari saudara tetangga sedikit-sedikit buat bekal ke sana. Yang kedua itu saya butuh bantuannya tuh kayak setelah kemo kanker saya itu menyebar ke jalan kencing. Jadi jalan kencing saya itu entah kata dokter itu apa ya, berlubang. Jadi kencing saya tuh tidak bisa tertahankan, langsung keluar. Jadi gitu. Iya, jadi butuh pampers. Kalau cuma softtek saja enggak ngatasi. Soalnya saya kencingnya kayak ketuban pecah, jadi langsung sur gitu langsung. Sewaktu-waktu. Iya, waktu saya berdiri, waktu saya cara gini kadang juga keluar. Jadi ya itu yang pertama biaya itu, terus yang kedua pampers. Terus sama saya kan tadinya kan keluarga ini saya sama suami saya kan tulang punggung ibaratnya yang bekerja. Terus sekarang saya enggak bekerja, suami saya juga enggak yang nganterin saya ke Malang, nunggu saya berobat, nggak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya anak saya yang besar ini juga terkendala. Kalau dari sekolahan mungkin sudah dibantu untuk masalah pendidikan biaya di sekolah. Berarti yang membantu sekolah. Sekolah buat sekolah ini dibantu. Terus cuma yang buat sehari-hari kayak sangu, makan itu ya nggak tahu kita ya cari-cari kemana. Nggak mikir lah, nanti kadang ya ada yang bantu ngasih sayur, ada yang kadang ngasih sangu 5.000 atau berapa gitu. Terus tadi yang di Malang ngantos nginep itu berapa nginepnya, berapa lama,
dari berangkat dari sini sampai pulang lagi itu biasanya berapa lama nginep di Malangnya? Kan kalau kemo itu cuma 1 minggu ya. Kemonya 1 minggu. seminggu. Ya, jadi berangkat dari sini misalnya hari Minggu, nanti saya kembali hari Jumat atau Sabtu depan. Itu kalau yang kemo. Kalau yang kemo. Itu di sana dibantu, alhamdulillah ada rumah singgah. Rumah singgah itu juga disurvei buat keluarga yang tidak mampu seperti saya. Terus penyakitnya juga yang nggak menular. Jadi ditampung di situ ada. Di situ juga ada sayuran kayak tahu tempe, terus ada bumbu-bumbu itu buat diolah di sana sendiri. Kalau kepingin masak apa juga gratis. Itu yang membantu saya pertama. Terus yang kedua, suami saya juga cari-cari di media sosial. Ya sempat sih ada maksudnya ada pro dan kontra lah, katanya saya mengemis karena membohongi gini ya. Alhamdulillah terus ketemu relawan dari Blitar tadi, percaya sama saya, dibuktikan, datang ke sini, disurvei. Terus saya juga memerlukan pampers, itu juga dibantu pampers. Yang kedua dibantu ambulan dari sini ke Malangnya atau dari Malang ke sini. Soalnya sebelumnya saya juga ini yang dibantu ini mulai sinar kemarin. Sinar itu saya bulan 8. Mau kan Sanjang kalau kemo seminggu. Kalau sinar apa nama-nama pengobatan? Kalau kan nama-nama baru nih kok kemo, sinar kan kalau dereng paham. Jenis-jenisnya apa mohon? Kemo, sinar kalau napa? Saya tuh dari awal sakit divonis dokter kanker, dari sana itu stadium 3B. Terus apa operasi dok? Tidak bisa dioperasi Bu. Pengobatan ibu adalah sinar. Kalau dioperasi cuma rahim diangkat, tapi penyebaran di tempat lain tidak bisa. Kalau di sinar insya Allah mematikan semua sel-sel kanker. Terus kapan dok di sinar? Itu ibu harus daftar dulu di jadwal. Terus setelah suami saya daftar jadwal, ini bisa 1 minggu, bisa 2 minggu depan, atau 2 bulan ke depan jadwalnya sinar. Kita balik lagi ke dokter, dok jadwal sinarnya masih lama, harus bagaimana? Sedangkan kondisi saya waktu itu tidak seperti ini, saya bangun saja tidak bisa waktu itu. Akhirnya sama dokter itu jenengan tanya-tanya dokter atau Bapak Emawan yang berangkat jenengan teng Rio? Saya juga ikut ke sana, kan saya yang diperiksa. Iya, sama pasiennya kak, bapaknya suami saya ini cuma kalau suruh jadwal sinar ya bapaknya yang ke bawah, saya tetap di bagian dokter. Terus bapaknya kembali, sinarnya masih lama dok. Sama dokternya dikasih 2 pilihan. Ibu mau menunggu atau di kemo dulu, menunggu jadwal sinar atau di kemo dulu. Kalau menunggu jadwal sinar kemungkinan selnya juga, sel kankernya lebih menyebar, takutnya sampai ke otak. Kalau di kemo ibu juga harus mau dengan efeknya, kayak rambut rontok, semua rontok, terus badan sakit semua, mual, muntah, itu juga bisa terjadi kalau ibu sampai enggak mau makan gini-gini, akhirnya lebih ngedrop dari sebelumnya. Akhirnya saya sama suami kasih keputusan, oke dok di kemo dulu enggak apa-apa, daripada kankernya nanti menyebar malah gimana gitu. Di kemo akhirnya sambil nunggu sinar. Setelah dapat kemo 3 kali kan, kemo itu 1 minggu di sana. Sana niku Malang. Di RSA Malang. 1 minggu. Nanti setelah pulang ke Nganjuk, balik lagi kemo kedua itu setelah 3 minggu. Jadi waktu pulang 3 minggu depan, kemo lagi kedua. Kemo pertama di Malang berapa hari? 1 minggu. Seminggu. Iya, 1 pulang minggu. 3 minggu terus balik Malang. Iya, balik Male. Terus yang kedua. Setelah yang kedua juga seminggu. Soalnya yang kedua itu malah saya HB-nya turun. Waktu itu soalnya yang pertama saya yang kedua itu saya HB-nya turun, akhirnya harus ditransfusi dulu. Terus yang ketiga 4 hari. Yang ketiga cuma 4 hari karena yang turun, kalau yang ketiga itu sel darah putihnya, jadi cuma disuntik, nggak ditransfusi. Kalau yang pertama menuju kedua kan nunggu 3 minggu, ketiga juga sama, 3 minggu. 3 minggu. Terus yang ketiga saya disuntik dulu, suntik sel darah putih itu.
kan nggak perlu transfusi, jadi cuma 4 hari di rumah sakitnya, tapi di Malangnya juga 1 minggu. Setelah itu pulang lagi 3 minggu malah. ya menunggu lagi. Ternyata setelah pulang dari Malang 1 minggu ke depan dapat panggilan jadwal sinar, itu dapat panggilan sinar. Wah teng Malang sing terus sembuh wau kemo nggih. Nggih, kemo yang ketiga. Pasti nama-namane. Nggih, kemo yang ketiga. Setelah kemo ketiga saya pulang dapat 1 minggu, ditelepon untuk sinar minggu depannya. Tepatnya itu bulan 3 tanggal 14 Agustus kalau nggak salah. Itu saya kembali lagi untuk persiapan sinar. Persiapan sinar itu kan harus di simulator dulu, dicari titik-titik penyakitnya itu. Setelah itu ternyata rujukan saya habis, jadi sambil menunggu lagi pulang dulu lagi. Jadi tanggal 14 Agustus simulator, tanggal 20 rujukan habis. Jadi sama pihak rumah sakit sebelum disinar mending ibu pulang dulu ngurus rujukan. Mboten saged diwakilne atau apa? Mboten saged. Saya sudah telepon kalau di Nganjuk ada pinjernya buat BPJS. Kalau BPJS itu bagaimanapun kondisinya pasien harus datang. Nggak bisa diwakilkan. Ya, sebagai bukti nggih. Nggih, itu dipinjer. Setelah itu tanggal 20, tanggal berapa ya mulai sinar ya? 22. Itu disinar jadwalnya dokter 35 kali. 35 kali sinar setiap hari mulai Senin sampai Jumat. Kurang lebih 7 minggu atau 2 bulan. Ternyata setelah 2 bulan saya dapat sinar 32 kali, alatnya rusak. Dapat berapa rusaknya? 32. Jadi kurang 3 kali aja alatnya rusak. Nggak ada cadangannya? Nggak ada. Itu pun digunakan untuk gantian atau jenengan mawon? Itu gantian. Gantian. Jadi alatnya ada 2 memang, satunya buat pasien lain. Ya mesti kanker apa gitu loh, kan beda-beda kanker kan ada payudara ada. Ya setelah itu menunggu, terus saya pulang lagi kan belum tahu menunggunya kapan. Saya pulang juga memperbarui rujukan tanggal 20 kemarin, 20 November saya pulang ngurus rujukan. Setelah rujukan jadi 2 minggu selanjutnya dapat telepon suruh melanjutkan yang kurang 3 kali tadi. Ya terus sampai sekarang ini. Lah ini pulang itu berarti pulang dari melanjutkan yang 3 kali itu? Ya ini pulang ini sudah melanjutkan yang 3 kali, sudah selesai ini. Jadi sinarnya yang 35 ini saya baru selesai hari hari Kamis kemarin. Itu baru selesai 35. Kalau kemo tadi seminggu pulang 3 minggu. Ya. Nek sinar itu setiap hari enggak pulang ya. Senin sampai Jumat. Mungkin kalau orang yang mampu mungkin ya Pak ya ada mobil mungkin cuma Sabtu Minggu itu pulang bisa kalau orangnya mampu. Saya kan terkendala biaya juga, terus saya waktu itu juga kondisinya nggak seperti sekarang, jadi kalau buat ke Malang Nganjuk Sabtu Minggu saya nggak sanggup, jadi nggak pernah pulang sana sampai selesai itu 3 bulan sampai November kemarin itu saya baru pulang tanggal 20 November. Jadi dari 20 Agustus sampai 20 November baru pulang 2 minggu, terus tanggal 4 Desember melanjutin sinar. Berarti selama proses berobat niku namung jenengan kalih bapake berdua mawon. Nggih, cuma 2 ya kan nggak boleh bawa anak kecil. Lari-lari tinggal di rumah. Nggih, anak ditinggal. Ikut neneknya yang besar juga sekolah kan nggak bisa membantu di sana juga. Yang kecil juga nggak bisa diajak ke sana. Berarti yang masaknya baik. Iya, yang masak, yang ngasih jajan ya nggak tahu baik. Terus niki larene pun mbah-mbah ki ambak dereng iki. Ditanyain Kak. Sudah bisa nyuci sendiri. Sudah bisa nyuci sendiri apa di mbah nih baik? Minggu kalau sekolah ya sekolah kadang dibantu neneknya. Kan soalnya anak saya ini ya maaf ya sebelumnya anak saya memang kalau sekolah semangat, jadi ada ekskul itu diikutin. Jadi sekolah tuh kadang sehari itu nggak pulang. Jadi dari pagi jam 6:30 berangkat sampai 4:30
sore itu baru pulang. Kalau ikut ekskul, ikut paskibra juga ya, mudah-mudahan jadi orang sukses. Iya, amin. Karena memang biasanya justru merasa banyak teman-temannya malah di sekolah, Iya, merasa iya. hiburannya ya sekolah itu. Sekolah, jadi semangat sekolah kan, ketemu teman-teman, jadi ikut ekskul itu seminggu yang libur cuma hari Rabu, Senin Rabu. Senin sama Rabu itu yang Sama nggak Rabu, ikut. nggih. Kula kan belum pernah ngertos nggih kemo niku napa, sinar niku napa. Kalau kemo niku obat napa alat napa pripun? Kalau kemo itu obat tapi berbentuk seperti cairan infus. Oh, obat dimasukkan melalui infus. Nggak dimasukkan, memang obatnya berbentuk cairan infus. Jadi itu infus kan? Kula infus bayangnya enten selangi ngene ngoten niku Nggih, sama saya juga gitu. Jadi diinfus dulu, Diinfus. terus nanti kan biasanya kalau sakit biasa kan cuma infus biasa. Nggih. Itu infusnya khusus kanker. Oh Jadi gitu. itu- Berarti obatnya masuk melalui infus niku. Iya, infus itu obatnya, bukan obat dimasukkan infus enggak. Ya infus itu. Oh, Itu tapi gitu. bukan infus biasa, infus kanker. Kalau dari segi warna pripun? Sama putih. putih. Bening. Cuma dari ini labelnya yang khusus beda. kanker. Oh, Itu ada 6 cairan itu yang berbentuk seperti infus. 6 cairan, Nggih, kan cairan infus itu. 6 kantong. 6 kantong yang sama. Nggih. Nunggu habis dulu kan baru digantos mboten. Nggih, 6 lagi kantong niku, langsung, niku oh. kan satu keranjang ada 6. Oh, Ada 6 dimasukkan satu-satu kan. Oh, nggih. Itu cuma waktunya 6 jam. Jadi satu kantong itu habis 6 jam. 1 jam Paling cepat 8 Enam. jam, paling cepat. paling lama 10 jam. Niku 6 kantong tuh harus 8 jam harus habis 6 kantong. Oh, nggih, sami lewat tangan gitu Iya, ya. lewat diinfus terus ya dilewatin Sama seperti infus biasa nggih. Iya. Oh, berarti kemo niku ngasih obat berupa seperti infus ngoten. Nggih, Kula kan berupa. nembe ngertos nek Nggih. kemo ngoten niku. Mboten Niku. suntik, mboten Mboten. masuk mesin apa-apa mboten. Mboten. Nah, Sinar niku efeknya nggih rambut Nggih. terus semua bulu rontok, terus badannya capek, muntah-muntah, sempat nggak doyan makan juga seperti ibu hamil, tapi ya 1 minggu lah setelah kemo itu efeknya baru berasa. Jadi kalau masih baru kemo masih seger, mesti masih bisa. Tapi bisa. kalau 2 hari 3 hari langsung nggak bisa bangun, badan sakit semua, terus rambut juga rontok sendiri. Apa ketika kanker misalkan belum berobat kemo niku juga merasakan sakit ngedrop lemes ngoten niku. Kalau sebelum di kemo saya ngedrop, nggak bisa bangun, nggak bisa Oh. duduk, jadi buat gerak aja perut saya nyeri, terus sama keluar darah terus kan akhirnya saya itu Lemes, kekurangan cairan seperti itu. Iya, B-nya turun juga, lemes, B-nya turun, terus setelah di kemo sekali itu sudah rontok semua, terus pendarahannya juga berkurang. Yang tadinya setiap hari keluar, ini 2 minggu sekali. 2 minggu keluar, 2 minggu berhenti, 2 minggu keluar, 2 minggu berhenti. Setelah kemo itu efeknya. Terus saya juga sudah bisa duduk, bisa apa ya, kalau pagi itu jalan-jalan sebentar, udah bisa kemo pertama, kedua, ketiga. Terus kalau yang sinar itu alatnya saya ditidurkan terlentang, tidak boleh bergerak. Perut yang tadi di simulator dikasih tanda Nggih, itu dibuka. nggih. Terus di atas saya ini ada Ada mesin alatnya, ya, ada alatnya. mesinnya itu berputar sendiri. Oh, seperti itu. Loh, Itu seperti apa saya kurang tahu. Pokoknya nggak dimasukin apa-apa enggak, cuma ya alatnya itu bekerja sendiri, muter ke atas berhenti, nanti ke samping kanan berhenti, samping kiri berhenti, Oh, ke seperti itu. bawah berhenti. kalau kemo kan tadi seperti mual-mual dan sebagainya. Kalau sinar yang Kalau dirasakan. sinar saya rasakan dapat ke 10 kali itu diare. Diare, muntah-muntah juga kan bagian rahim. Itu efeknya. Terus sama saluran kencing saya itu kalau dibuat kencing perih. Itu mungkin yang dalam ada yang lecet kan kena sinar jadinya nggak bisa kering. Akhirnya kalau kencing
sakit ya, terus diare. Kalau Sinar itu enggak boleh minum obat apapun selain paracetamol. Jadi bagaimanapun efeknya harus tahan. Ya itu juga harus makan. Maaf sebelumnya kalau teman-teman saya banyak yang gagal karena makan. Jadi begitu mual nggak mau makan lagi, begitu mual nggak mau, jadi ngedrop terus teman-teman saya. Jadi kalau Sinar tuh harus banyak makan, Dipaksa makan. meskipun sedikit harus bolak-balik makan. Terus kalau kemo tadi habis 6 jam, ini Sinar berapa Kalau durasinya? Sinar itu durasinya cuma 10 menit, 10 cuma menit. antrinya kan dari pagi, kan gitu. banyak gitu. Kalau antrinya lama memang berjam-jam. RSA itu kepanjangannya apa? Rumah sakit apa? RSSA, Rumah RSSA. Sakit Saiful Anwar. Oh, Malang, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Iya. Jadi berat badan juga yang sebelum sakit saya berat badannya 62. Setelah gejala pendarahan itu setiap minggu turun 4 kilo, sekarang tinggal 47. 47. Iya. Jadi dari 62 sampai ke 47. Padahal enggak berkurang makannya terus, makan terus, tapi enggak tahu kata dokternya dimakan sama penyakitnya itu tadi. Iya. Untuk bapak ini memang kakinya sakit nggih. Nggih. Sejak lahir nggih. Tahu kula tanglet ibuke terus mboten saged montoran. Lah aktivitas sehari-hari pripun nek perlu mlampah napa pedan mboten saged nggih. Nggih, cari barengan. ngecek Cari barengan. Kalau pas di proyek tuh tidur di proyeknya, tidur di apa ya? Kan bangun rumah itu kan ada tempatnya Nggih. bedeng gitu, jadi tidur di situ. Pos pekerja. Iya. Terus mboten langsung. Nah sandhen metik nggih mboten saged. Duka dereng belajar. Dereng belajar. Tapi nek ibuke saged nggih. Nggih. Keseimbangannya enggak bisa. Nggih. Nggih kan enggak pernah naik sepeda juga. Pernah sih nyoba itu sepeda metik itu kayak miring gitu, jadi dia belum bisa menyeimbangkan, sepeda kan harus seimbang. Nggih. Kalau anaknya belum belajar sih. belum bisa belum belajar. Dapat kasih sepatu sama tasnya. Nggih. Berarti nggih untuk sebenarnya untuk biaya berobat pun ada yang nanggung. Kalau berobat KIS, BPJS. ya ikut KIS itu yang Biaya pemerintah. hidup. Tapi untuk biayanya kan kalau kemo itu di rumah sakit kan kurang lebih 1 minggu. Saya dapat makan, tapi kalau yang nunggu kan nggak dapat. Dapat makan itu berupa sudah matang tinggal makan. Iya, tinggal sama makan buat pasiennya. Kalau buat pendampingnya kan beli sendiri. Nggih. Nah itu yang apalagi kalau pendamping kayak saya kan, pendamping saya kalau nggak ngopi juga ngedrop, jadi butuh biaya buat ngopi, buat makannya di sana waktu kemo. Kalau tadi kurang lebih ya lebih dari 3 kali kemo dan sinar itu kendaraannya semua dari ambulan ini tadi atau gonta-ganti? Naik kereta tadi Ini baru sekali. sebelum dapat bantuan saya naik kereta, dapat sumbangan dari tetangga-tetangga ya berupa uang, Naik terus kereta. makanan ya naik kereta. Dari rumah menuju tempat kereta naik Dari rumah sampai kereta dibantu tetangga. Mobilnya tetangga. Iya, soalnya saya waktu itu masih ngedrop, Oke. nggak bisa kalau oper-oper kendaraan. Akhirnya ada Pak Jogoboyo itu yang bantu. Pak Jogoboyo. Iya, itu kan mobil punya- pribadi bukan? Ya, mobil pribadi diantar sampai ke Kertosono. Sono. Dari Kertosono naik kereta itu pun beli tiketnya harusnya 2, saya beli 3 biar saya bisa Bisa tidur. tiduran. Iya. Oh. Terus beli 3 sampai sana nge-grab dari stasiun Malang ke rumah sakit Saiful Saiful Anwar. Anwar Grab Grab. gitu. Terus pulangnya juga nge-grab. Kalau pulangnya mendadak, kalau Pak Jogoboyo nggak bisa, otomatis saya
naik bis dari Kertosono menuju Nganjuk, terus dari Nganjuk ngegar ke sini. Itu setelah Mbak Dona niku mrikone malih yang kedua atau yang ketiga Yang kedua kalinya tetap sama Pak seperti Jogoboyo itu. malih. Iya, yang ngantar. Kalau pas saya pulang Pak Jogoboyonya ada dan bisa menjemput ya diantar jemput sampai Kertosono sampai rumah. Oh, Pak Jogoboyo. Iya, itu yang membantu saya. yoga nih kentosan. Kan kadang kalau Pak Jogoboyo nggak bisa, anaknya bisa yang ngambil. Kalau dari Kertosono aja bisa. Tapi kalau nganter sampai Malang, Pak Jogoboyo nggak sanggup, anaknya juga belum bisa sampai sana. Nggak tatak. Iya, terus yang ketiga ini yang panggilan sinar itu mendadak. Terus naik kereta, nggak bisa pesen kan, itu mendadak panggilannya. Akhirnya saya mau nggak mau naik bis. Naik bis itu kan kalau Nganjuk Malang nggak ada. Oper dulu ke Jombang atau Surabaya atau Mojokerto bisa. Tapi saya kalau lewat Jombang atau Mojokerto saya mabuk. Jadi saya opernya lewat Surabaya. Agak jauh sih, tapi sayanya aman, nggak mabuk, nggak muntah-muntah. Cuma ya ganti pempesnya itu yang akhirnya bolak-balik. Soalnya kan buat gerak kan airnya kencing keluar terus. Itu yang terakhir sinar. Terus pas kemari juga ngurus rujukan itu nggak ada biaya, sama rumah singgah dibantu dibelikan tiket sampai Nganjuk. Kalau sampai Nganjuk kan mahal tiketnya, itu dibelikan dari rumah singgah. Tapi dari stasiun ke sini nge-grab sendiri. Jadi yang dibantu tiketnya aja 2 orang sampai Nganjuk. Terus yang ketiga ini kemarin alatnya rusak, rujukan habis, ketemu ambulan ini. Jadi baru dibantu kemarin ambulannya. Ini kok nggih lewat medsos. Lewat medsos ada yang Apa nama komunitasnya ambulan kali Mbak? Niku Oh, enggak. komunitas yang sama atau? itu enggak ada. Itu dari Malang itu yang gini, medsos itu bukan sana yang saya nyari medsos sana, enggak. Masnya posting. Terus sana yang inbox masih, terus ditanyain alamat apa-apa segala macam baru WA-an itu. Nah, itu apa nama grupnya sana atau Relawan. Relawan enggak ada namanya, relawan tahu apa? Apa ya namanya? Mbaknya dengan yang ambulan ini satu grup apa beda atau? Beda. Beda. Ambulan tadi kan dari Nganjuk, kalau mbaknya tadi dari kita. Dari Blitar. Oh, ambulan Nganjuk. Iya, kalau mbaknya tadi Ambulan tadi relawan, mbaknya juga relawan ngoten. Dua relawan. Relawan. Tadinya saya kenal mbaknya dulu. Terus mbaknya kan relawan yang Blitar. bantu-bantu musibah apa-apa gitu. Kebetulan kenal sama ambulan Yang Nganjuk. ada sama. Akhirnya saya dikenali. Akhirnya saya tadi sama ambulannya di cover kalau nggak mendadak bisa menghubungi. Jadi kalau misalnya minggu depan saya kembali ke rumah sakit dikasih Bisa. nomornya ambulan Nganjuk. Terus estafet ke Blitar ke mbak itu tadi, nanti dari Blitar diantar ke kan saya memang bukan warga Blitar sih mas. Saya kan dari Nganjuk ke Malang langsung gitu loh. Cuma nggak tahu gimana ya, mesti saya disuruh gitu ya. Oke lah. Berarti ini tadi ambulan Nganjuk. Jemputnya dari Malang atau dari mana ini tadi? Dari Malang, Mulai naik ambulan. Tadi diantar dari Malang. Biasanya sih seharusnya ya mas dari Malang ke Blitar. Terus dari Blitar dijemput ambulan Nganjuk ke rumah. Seharusnya Tapi seperti itu. ya berhubung ambulan Malang tadi itu banyak nggak bisa nganter. Akhirnya diantar mobil pribadinya timnya tadi. Salah satu timnya tadi punya mobil. Diantar mobil pribadi sampai ke Nganjuk. Oh gitu. Ya deh. Terus dari Nganjuk baru diambil sama ambulan tadi. Berarti ambulan tidak dari Malang ya? Enggak dari Malang. Ya sebenarnya nyari yang dari Malang sih. Tapi ketemunya sampai sana aja ya. Apa lah ya, namanya orang dibantu kan. Oke lah, gimana pun bantuannya kan diterima meskipun sampai Blitar juga enggak apa-apa. Tapi dari Blitar juga kan sampai Malang. Berarti sejauh ini mboten gadah tanggungan belajar nggih lare nih, tanggungan sekolah karena memang sudah dibantu sekolah. Kalau dibantunya saya masih belum jelas ya mas. Soalnya kemarin pas ayahnya laporan jawabannya cuma
ya udah yang penting anaknya tetap sekolah, dulu, oh. ibunya biar berobat dulu. Kan ini juga belum rapotan, jadi nggak tahu nanti ke belakangnya harus bayar, maksudnya diringankan atau harus bayar total atau gimana belum tahu. Oh, jadi belum jelas. Belum, soalnya ayahnya juga kan terburu-buru ngantar Iya. saya waktu itu, jadi pihak sekolah cuma bilang yang penting anaknya tetap sekolah. Aku sekolah dulu. Tetap sekolah, entah nanti dapat bantuan dari mana dilunasi atau gimana. Cuma kemarin belum dapat seragam, akhirnya dapat waktu itu. Belum dapat itu karena memang Belum bayar. Ya, bukan tapi- karena belum datang ya. seragamnya ya. Ya belum bayar, terus akhirnya sama ayahnya di WA pihak sekolah, Kalau- ini anak saya belum dapat seragam sendiri gitu, sedangkan saya masih di rumah sakit. Oke, akhirnya ya langsung dikasih baju, nggak tahu nanti perhitungannya gimana kita belum jelas. Oke. Terus belum dapat baju akhirnya. Yang kedua buku, waktu pembagian buku bagian adminnya, gurunya tanya, ini kamu belum bayar sama sekali. Ayahnya WA lagi ke yang bagian yang dilapori tadi loh mas, kepala sekolah atau apanya itu, wakil ya Pak Nanang, wakilnya. Terus akhirnya dapat buku. Terus kemarin ini ulangan tanggal 11 dia juga lapor waktu saya di Malang, ya saya belum dapat nomor ulangan, kartu gimana ujian. ya. Sayanya WA ya, cuma juga udah dibaca, cuma nggak ada balasan gimana, tapi akhirnya anaknya dapat nomor. Oh, oke. Jadi bantuannya sekolah udah saya rasakan, cuma kejelasannya gimana Oh, gitu. belum ya, Oke, oke. belum menghadap lagi soalnya mas. Yang mendesak disuruh bayar 170 ini harus, soalnya itu kan seragam school, ini harus bayar sendiri. Nah, kalau yang ekskul kan pihak sekolah nggak bisa, sedangkan anaknya saya larang jangan ikut ekskul, nggak bisa. Terus seragamnya kan harus beli sendiri. Eskul, nama eskulnya apa? PNR, Pramuka, Basket, pramuka, kale paskibra. Paskibra. Lah yang 100 berapa tadi? 70 Seragam 70 itu seragam basket Paskibra atau apa? basket. basket, Iya. seragam basket. 110. Hanya totalnya 170. 170, nak 170 ini. Kayak kalender, Ya. terus buku foto rapot sampul gitu, itu bayar 170 itu belum. Kalau seragam basketnya 110 itu belum sama sekali. Sebenarnya seket ya? Bayar saya ke Enggak. Terus aku enggak? belum Oh, belum bayar, belas belum sama sekali. Itu saya bilang ke pihak sekolah, katanya kalau ekskul tanggungan kita sendiri. Lah anaknya saya bilangin nggak usah ikut ekskul karena nggak bisa bayar, saya gitu. Mau nggak mau, dianya tetap alamak ekskul itu apa basket aja gitu sama paskibra itu. Gimana ya mas, namanya orang tua meskipun sakit juga kepinginnya anaknya kan berprestasi gitu loh, jadi ya wis lah ikut aja. Terus saya juga tanglet terkait niki BLT ngeten niki sing asal Mbak mawon. Nggih, Mbak Mawon. Kalau tadi terdaftar. Itu ada yang terdaftar, insya Allah sih katanya mau didaftarkan tahun depan ini 2024, insya Allah 2024. dapat. Tapi belum jelas sih, masih didaftarkan dulu. Oke. Karena mungkin ya tadinya saya kerja di Surabaya sih mungkin ya, Iya. jadi belum terdaftar. Kalau ini kan saya sudah menetap di sini, insya Allah 2024 nanti. Nah terus saya mau si kecil tumut bailor nek ditinggal. Nggih, soalnya nggih Itu, nenek mriki nggih pun capek Mas, nak ngejar Nggih. niki kan si kecil kan udah mulai aktif sana kemari. Kalau di sana masih ada adik saya. Kalau neneknya sendiri di sana juga nggak sanggup kalau ngasuh ini. Cuma di sana ada adik saya, tantenya dia bisa mesti ngejar ke sana kemari atau ngajak keluar sekedar naik odong-odong bisa gitu kan. Kasihan juga sih Mas anaknya kalau di rumah terus kan. Ini neneknya juga udah nggak sanggup kalau lari-larian ke sana kemari. Mas Pak Tohan ini berapa bersaudara? 2 bersaudara. Saudara Pak Tohan nomor Nomor 2. nomor 2. Kakaknya datang pundi? Kuncir. Yang kuncir. Sampun Sampun janda. Sampun. Saya janda, kakak janda. oh, ngoten. Janda. Yogane kakak.
Rupanya kali. Kali. Nek ibuke niki Mbak Saya dua bersaudara, satu adik. Adik sampun nikah. Sampun ada anak satu, terus ngurus ibu juga. Ibu saya juga janda. Jadi adik saya ya merawat ibu saya juga. Aslinipun Klagen Rejoso. Nggih, Klagen. Lancar-lancare di SD Negeri Klagen. Nggih, Pinten? SDN Klagen 1. SDN Klagen 1. Barat. Ke barat warung Mbak Dino. Warung Putra nih. Nggih, yang jualan Mbak Deno. Yang jualan Mbak Dino. Ya, kalau mau lihat kondisi ibu saya juga di sana juga rumah juga ya gitulah mas. Mas teh sama-sama dari nggak mampu gitu. Kemarin kesini juga dibawakan telur kampung itu buat nambah saya stamina itu, buat nambah stamina saya biar nggak lemes. Itu kan saya sama dokter harus banyak-banyak makan putih telur itu. Iya, orang tua saya bantunya ya cuma gitu aja. Kalau nganter sampai Malang juga nggak mampu, nungguin saya sakit juga nggak bisa, soalnya penghasilannya juga kan dari warung itu. Kalau tinggal saya ke sana, warungnya tutup kan juga nggak ada pemasukan. Nggih, berarti anu nggih ngertose kanker niku niki pun lahir nggih. Kan Sampun. wis tahun yang lalu nggih. Nggih, 2 tahun. Ini usia 2 tahun saya baru kena kanker. Usia 2 tahun. Oh. Usia 2 tahun, ini berusia 2 tahun saya terus kendaraan itu. Nah, saat niki usia pinten saat niki? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oh, 3 tahun. Dereng sekolah. Pasti nih. Belum sekolah tapi anaknya lincah, kepengennya sekolah. Sekolah pinter. Iki kula nggih enten titipan. Sanes saking kula nggih ngrencange. Gila, rencang ini kita sing penasaran iki. Nggih pun mboten sah sebut nih. Oh, ngenten. Ngenten apa-apa. Tapi sebenarnya rencange daleme Kalimantan. Oh, ngenten. Nggih. Mak niki ini kan iki ya. Nggih. Apa Kota tanda? Tampi nggih, Nggih. Mas. Niku sanes gede kula namung nyampe nih mawon nggih. Nggih. Atur nuwun nggih, Nggih. pun ditingali nggih pinten iki kondisine. Sementara cekap matur suwun kula nggih niki Nggih. tamu kula badhe pamit. Nggih. Banyak yang mencoba posting nggih, tapi mboten mlebet mriki. Enggak masuk Tidak masuk. Niki napa niki? Duh. Ini kan 500. Niki orang yang ingin bantu Nggih, tapi enggak ada. bilang bahwasanya sudah transfer. Tapi zong. Ketika dicek Nggak zong. ada. Itu nanti terus saya kejar, orangnya Iya. pasti bilang ini, oh tadi saya salah transfer, harusnya yang 250 kesampaian 250 ke rekening pasien lain. Jadi tolong dikirimnya yang Oh, 250 penipuan dulu. malah ngoten nggih. Banyak Terus yang kayak begitu. segini 800. Banyak, Mas. Banyak yang gitu. Banyak. Memanfaatkan Tapi malah. hasilnya zong, nggak sama sekali belum dapat apa-apa saya dari pihak-pihak yang diposting di medsos tuh loh. Banyak. Tuh. Sejauh ini yang memposting jenengan niku ngambil postingan jenengan atau Iya. datang ke sini langsung? Ngambil, jadi gambar saya diambil. Kalau misalnya sama kan langsung bertamu. Nggih, langsung tamu. Jelas. Itu enggak, langsung Jadi ngambil dari diposting. postingan. Langsung diposting ya. Tadinya bilangnya tujuannya mau membantu, tapi sampai sekarang juga ya baru ini. Terus Ngambil di Facebook saya. ini tadi juga dari Blitar asalnya, dari Nganjuk belum Kalau sama ini langsung sekali. survei, langsung bawa bantuan. Langsung bawa bantuan dari Blitar itu. Nyata ini. Kalau yang dari Nganjuk belum sama sekali. Ya mungkin masnya ini yang baru dari Nganjuk ini. Masnya dari Nganjuk atau Nggih. dari mana? Nganjuk. Dari Nganjuk ya, baru jenengan iki sing datang nyurvei saya ya baru jenengan. Facebook saya ini. Bisa dilihat. Itu Facebook saya yang asli. Saya memang Facebooknya, posting oh, nggih. butuh bantuan. Memang saya posting. Postingan seperti ini loh. Nah itu kalau itu Facebooknya asli. Jenengan nggih berisi nggih riyen. Radi gemuk nggih, seng Nah, ini kan ada videonya. nggih. Sebelum sakit memang saya gemuk mas. Anu paling
puncak pernah ngantos berapa mau? 62. Pernah sampai 62. Sekarang tinggal 47. Kalau riwayatnya dulurane jenengan riyen enten sing sakit nemen mboten kados jenengan. Mbak-mbae, mbak ponaan. Kalau nenek dulu katanya hernia sih bukan kanker. Nenek saya ada, cuma udah meninggal. Semenjak anak saya yang besar 2 tahun sampai 11 tahun yang lalu nenek saya meninggal itu sakit hernia tapi bukan kanker. Kalau tipes itu sih ya dari orang tua, dari bapak saya. Saat mengandung si kecil mboten enten ciri-ciri sakit. Tidak ada, ya itu Just cuma dia orang kista sehat. itu. Oh, kista. Kistanya itu Oh, enggak kecil. sih. Terus sudah saya konsultasi sama dokter, tidak apa-apa bu, tetap lanjutkan karena kecil. Kista niku terasa yang dirasakan kados delepen, mboten? Iya, atau dilepen itu kan kalau udah melahirkan anak pertama kalau ada kista kan harus sudah hilang mas, maksudnya nggak ngerasakan lagi. Tapi setelah melahirkan anak pertama saya tetap tiap bulan tetap kayak perawan gitu masih dilepen sampai pingsan juga. Oh, okay. Ternyata kistanya masih bersemayam di situ. Waktu itu nggak punya kis, jadi saya nggak mau dioperasi. Kan kalau nggih gadah tangga delepen ngantos pingsan-pingsan. Berarti pas tase nemen jenengan nggih ngoten niku. Nggih, sampai pingsan. Niki nurun niki tiap datang bulan niku. Niki kula nggih kadang nggih kuwatir nggih nak nurun ten mriki ngoten niku. Niki nak setiap datang bulan kalau pas di sekolah pasti diantar pulang karena nggak kuat dia nahan. Takutnya sampai pingsan jadi sama gurune langsung suruh pulang aja. Kalau saya dulu kan kendaraan juga masih susah sih mas, jadi sampai pingsan di sekolah. Mboten disarankan angkat rahim sak derenge gadah putri. Niku belum tahu, soalnya dulu kan kis juga belum ada. Jadi orang tua saya juga kurang mampu. Cuma waktu masih belum menikah saya dibawa ke dokter, suruh USG juga nggak ada biaya kan, sama dokter cuma divonis nanti mungkin susah buat punya anak bu, itu aja waktu masih mudanya. Terus akhirnya saya menikah, saya juga bilang sih saya ada kista, saya gitu kemungkinan, cuma saya belum lebih lanjut. Nah, lahirnya yang pertama niki hitungannya telat napa mboten? Hitungannya yang pertama susah. Oh, saya sudah mules-mules, nggak ngeluarin apa-apa, nggak ngeluarin cairan, ketuban atau pendarahan. Maksudnya kan mau diponis sulit gadah keturunan. Ya, nah, ternyata langsung mboten langsung ya. Langsung nggak pakai KB, nggak langsung ada, tapi pas melahirkan susah. Setelah susah sama dokternya disuruh USG. Setelah di USG ternyata ketubannya rembes. Jadi tidak normal, tidak sewajarnya orang mau melahirkan. Jadi meskipun perutnya udah mules, tidak lahir-lahir karena ketubannya rembes. Terus di USG ternyata, oh ibu ini waktu muda ada masalah ya bu. Iya dok, saya gitu. Cuma masalahnya apa belum jelas karena saya kan nggak terlalu jauh memeriksakan waktu itu. Akhirnya anak saya ini susah lahirnya, cuma bukaan 8 alhamdulillah bisa keluar. Tadinya mau dioperasi karena nggak keluar, saya juga sampai pingsan. Sudah di apa namanya ya, kalau mau melahirkan itu dikasih obat atau perangsang biar keluar, nggak keluar. Akhirnya mau dioperasi, ternyata 10 menit sebelum operasi udah keluar. Niki kelahiran pundi Surabaya mboten? Niki kelahiran Kediri. Nganjuk. Kediri aslinya, cuma akte Nganjuk. Oh, akte Nganjuk. Ya itu dibuang ke Kediri karena susah. Nganjuk juga nggak bisa gitu. Soalnya ketubannya habis. Mungkin nggih. Kalau ini Surabaya, waktu itu saya kan masih kerja di Surabaya. Mulai tahun berapa loh dados yang Surabaya nggih? Saya itu aslinya Nganjuk. Cuma waktu ibu saya muda di Surabaya, jadi saya dari bayi juga di Surabaya. Jadi saya di Rejoso ini waktu ibu saya sakit ini, nenek saya meninggal sekitar 5 tahun lah masih di Rejoso itu. Masih sekitar segitu ibu saya di Rejoso. Jadi ibu saya juga kayak saya gini merantau, punya anak dibawa ke sana juga. Terus saya kerja juga di Surabaya sama ayahnya, akhirnya punya anak ini. Waktu hamil pertama sih belum corona ya. Waktu dapat 3 bulan corona.
akhirnya nggak boleh pulang kan. Sebenarnya ya pengen pulang, lahiran di desa, berhubung kayak bis apa kan di stop. Nggih. Akhirnya saya ya udahlah apa maksudnya pasrah lah orang tua. Jadi saya sama suami saya di Surabaya ngelahirin ini. Alhamdulillah yang kedua ini kok lancar lahirnya. Saya kira ya sudah sembuh.